Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raden Woro Stefani Sekarayu dengan NIM 2411013 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan instruksi dosen pengampu dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam. Pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya pilih yaitu ada di pendekatan kontekstual, CTL, ataupun dengan metode yaitu problem based learning atau dengan sebutan PBL. Nah, jadi pendekatan kontekstual atau CTL itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan nyata siswa. Melalui pendekatan ini, siswa itu tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga memahami bagaimana materi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Pendekatan CTL ini memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu ada pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, serta mendorong siswa itu untuk berpikir kritis dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan problem based learning ataupun PBL ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran. Dalam metode ini, siswa itu diajak untuk berpikir kritis, kemudian berdiskusi, bekerja sama, serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang diberikan. Adapun langkah-langkah dalam problem based learning ataupun PBL itu diantara lain dimulai dari penyajian masalah. Kemudian siswa itu mengidentifikasikan masalah, kemudian mencari informasi, mendiskusikan solusi, hingga mempresentasikan hasilnya. Nah, itulah langkah-langkah dari problem based learning atau PBL tadi. Nah, di sini adapun contoh materi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini itu adalah saya mengambil akhlak tentang kejujuran. Sebagai contoh implementasi, saya akan merancang pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu pada kegiatan awal, guru itu harus membuka pembelajaran dengan memberikan suatu permasalahan yang dekat dengan kehidupan para siswa. Misalnya, terdapat seorang siswa yang berbohong kepada temannya karena dia itu tidak mau mengakui kesalahan saat dia merusakkan barang milik temannya tersebut. Nah, dari permasalahan ini, guru itu dapat memberikan pemantik seperti misalnya, apakah sikap tersebut sudah mencerminkan kejujuran? Kemudian, apa dampak dari perilaku tersebut, perilaku yang dialami siswa tersebut. Kemudian, kedua, pada kegiatan inti, siswa itu menjadi beberapa kelompok kecil, mendiskusikan permasalahan tersebut, yaitu dibagi menjadi kelompok. Nah, setiap kelompok itu diminta untuk mengidentifikasi penyebab
terjadinya perilaku tidak jujur, dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain, serta solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, siswa itu diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya bisa seperti buku, pelajaran, kemudian Al-Quran, hadis, atau sumber lain yang relevan agar pendapat yang mereka sampaikan itu memiliki dasar yang jelas. Nah, sebagai penguatan, guru juga dapat menyampaikan bahwa dalam Islam itu terdapat ajaran yang menekankan pentingnya kejujuran. Salah satunya dalam hadis yang menjelaskan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Nah, kemudian yang keempat, itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kelompok lain itu pun seharusnya dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan sehingga terjadi interaksi aktif antara siswa tersebut. Nah, kemudian adapun yang terakhir, pada kegiatan penutup, guru itu memberikan penguatan ataupun kesimpulan bahwa bahwa kejujuran itu merupakan bagian penting dari akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun kita berada di lingkungan masyarakat. Jadi, menurut saya, penggunaan pendekatan kontekstual dan metode problem-based learning ini sangatlah cocok atau bisa dikatakan cocok dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena dapat membuat siswa itu menjadi lebih aktif, kemudian berpikir kritis serta mampu mengaitkan materi itu dengan kehidupan yang nyata ataupun kehidupan dalam sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.